Oke, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Semangatnya selalu pagi dan selamatnya juga selamat pagi bagi rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Barat dan selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia bagian Tengah dan Timur. Ya, selamat awal pekan dan Merry Christmas atau selamat Natal bagi yang rekan-rekan yang merayakan Natal. Semoga damai selalu dan memberikan sebuah kesejahteraan. Ya, dan terima kasih bagi yang sudah hadir selama hari ini, walaupun dalam kondisi holiday mood, ya, tetap semangat kita menyertai karena setiap awal pagi, Senin pagi kita selalu mengadakan morning briefing, ya, membahas untuk market review atau mengulas dari minggu lalu pergerakan pasar secara fundamental maupun teknikal dan memberikan sebuah outlook atau merencanakan sebuah trading plan outlook, baik itu meramalkan atau memprediksi, tapi ramalannya itu mendasar dengan adanya suatu pengetahuan yang kita dapat serta pengalaman yang kita sudah lakukan, sehingga ramalan dan prediksi tersebut yang sesuai yang menjadi sebuah rencana entry. Oke, kita mulai saja. Fundamental market di minggu ini kemungkinan besar tergolong sepi dan tidak aktif, ya, karena kondisi minggu ini masih dalam holiday. Ya, beberapa pelaku pasar besar seperti bank-bank besar maupun fund-fund manager besar pun juga melakukan tutup buku serta melakukan sebuah laporan akhir tahun, sehingga transaksi mereka di minggu ini kemungkinan besar sepi. Ya, yang sudah kita perhatikan bahwa minggu lalu mengacu dari informasi tim riset GK Invest yang share di GK Invest official Telegram channel, ya. Jadi minggu lalu itu dolar melemah dikarenakan efek dari Omicron atau dari laporan data kasus Omicron ini menurun. Nah, case-nya, ya, baik itu case-nya maupun juga tingkat kematiannya itu menurun. Dan beberapa besar yang sudah melakukan vaksinasi seluruh dunia ini sudah meningkat dan kekhawatiran sudah mulai menurun, sehingga mengakibatkan risk appetite atau aset risiko itu mendominasi di pasar, ya. Tolong di-mute, ya. Aset-aset berisiko seperti mata uang komoditi, lalu komoditi energi, serta saham-saham pun juga meningkat. Dampak dari menurunnya kasus Omicron yang kita bisa lihat di Google, ya, worldwide ini, dan di Indonesia pun juga menurun. Ini membuat dampak untuk penurunan dari aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat, lalu Japanese yen serta Swiss franc melemah terhadap mata uang risiko. Dan satu sama lain lagi bahwa dari laporan-laporan ini, ya, jadi seperti mata uang komoditi luni, ya, menguat karena minyaknya pun juga menguat, dan emas masih berpotensi sideways. Lalu minggu ini masih tergolong sepi. Teman-teman bisa lihat bahwa dari beberapa negara, ya, itu libur atau bank holiday, ya, sampai akhir tahun ini, ya. Nah, di Eropa, ya, beberapa sebagian besar Eropa itu liburnya di akhir tahun tanggal 31, ya. Dan di sini saya gunakan filter yang medium impact dan high impact serta yang low impact. Kita coba perhatikan. Yang low impact ini masih tergolong dari Japanese yen, ya. Negara Jepang ini masih ada beberapa pergerakan, ya, bank besarnya atau big boys-nya. Nanti begitu Jepang tutup atau pasar Jepang tutup, maka pasar akan sepi atau tidak ada transaksi, ya.
Dan di hari Selasa tidak ada berita yang high impact terhadap Amerika Serikat, dan adanya di hari Rabu ya. Hari Rabu ini beberapa informasi dari Eropa, walaupun ini low impact, ya, dan juga dari Amerika Serikat mengenai pending home sales ya, atau harga perumahan ya, kredit harga perumahan itu akan dirilis di hari Rabu ya. Dan pasar mulai benar tutup itu di hari hari Jumat ya, karena Amerika pun juga bukan besar libur. Intinya adalah kalau misalkan pasar libur atau beberapa negara yang memang melakukan transaksinya tidak ada ya, karena pelaku pasar besar adalah big boys atau bank-bank besar dari negara-negara tersebut ya. Jika memang libur maka pasar akan sepi ya. Oke, kita lihat juga mengenai commitment of trader dari data sentimen pasar terhadap dolar Amerika Serikat yang mungkin kita akan ambil dari 1 bulan ke belakang. Ini bagian sudah dapat data CFTC, ini sudah cukup ya. Oke, kita ambil dari awal November karena 1 bulan menjelang economy projection dolar Amerika Serikat. Kita perhatikan di sini, kita hanya perhatikan bahwa short dan long serta dari produknya tersebut ya, non komersial, bukan komersial ya. Kita ambil non komersial antara short dan long. Oke, perbandingan di sini kita perhatikan cara data sentimental ini ya. Ini data sentimental yang bisa kita diambil dari data CFTC atau Bapeptinya Amerika Serikat ya, bahwa non komersial itu melakukan penjualan. Nah, coba tulis ya, longnya itu 45,395 dan shortnya 10,413. Oke, saya coba kasih ulasan bahwa short itu adalah aksi jual untuk dolar Amerika Serikat, di khusus indeksnya ya. Indeks dolar Amerika Serikat bukan pairingnya, bukan pasangannya, tetapi penjualan pada November awal, di bulan November itu 10.413 ya, dan pembelian 45.395. Oke, coba kita perhatikan sampai di bulan ini. Di bulan ini atau data terupdate sekarang dari bulan Desember tanggal 14, perbandingan antara November. Nah, kita perhatikan di sini, ini November, awal November ya. Dan di sini adalah Desember, pertengahan. Untuk long, 263. Untuk short atau penjualan, untuk short itu 11.022. Oke, maksudnya gini, kalau kita perhatikan dari awal November sampai pertengahan Desember, bahwa pergerakan indeks dolar itu lebih banyak yang dilakukan oleh pelaku pasar atau market maker, big boys, dan beberapa fund manager besar sudah melakukan taking profit ya, karena penjualannya itu meningkat dari 10.000 menjadi 11.000. Nah, berarti indeks dolar dari awal November sampai sekarang itu adanya taking profit atau penurunan sementara dari kenaikan pertengahan semester atau pertengahan kuartal di tahun 2021 ini. Dan kita juga perhatikan antara long atau pembelian pada di bulan November awal dengan pembelian pada pertengahan Desember ini sudah mulai ada penurunan.
ya, ini melakukan informasi bahwa pelaku pasar fisik sudah melakukan penjualan sebagian terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, inilah informasi bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian atau analisa dari satu persatu mata uang maupun komoditas, saham dan beberapa. Enggak kok, nggak tahu. Tapi pakai ini jalan. Oke, mohon di-mute ya. Oke, sudah bisa dipahami ya ini ya. Dipahami ya, bahwa kita hanya mendapatkan sebuah informasi. Dari informasi ini kita jadikan acuan bahwa indeks dolar ini berpotensi koreksi. Ya, berpotensi koreksi mungkin sampai awal tahun. Nanti kita lihat lagi secara teknikal apakah ada tanda-tanda pembelian maupun dari COT atau Commitment of Trader-nya ini di awal bulan, bahkan di akhir bulan. Nanti kita lihat lagi jika ada penambahan pembelian atau pengurangan dari penjualan, kita bisa kolerasikan dengan technical analysis, baik itu bentuk candle maupun bentuk-bentuk pola grafiknya, untuk kita jadikan kesimpulan bahwa outlook ke depan terhadap pada indeks dolar ini akan berpotensi kembali naik ataupun juga melanjutkan penurunan ya. Nah, jadi dilengkapi juga antara fundamental kemarin itu berarti indeks dolar menurun karena faktor penurunan tingkat kekhawatiran Omikron ini sudah mulai mereda, sehingga aset-aset aman seperti mata uang dolar Amerika Serikat sebagai safe haven itu berkurang, dan daya tarik untuk aset resiko seperti mata uang berbasis komoditi dan juga saham-saham itu menjadi dominan yang dibeli oleh pasar. Dan terhadap emas, karena pelemahan dolar Amerika Serikat ini, maka akan switch terhadap pembelian emas atau aset-aset logam mulia yang mengakibatkan emas itu menguat pada minggu kemarin. Ya, oke. Jadi kita kolerasikan juga dengan Commitment of Trader. Di sini teman-teman juga bisa lihat kalau klik home, ada beberapa produk-produk yang bisa dijadikan kolerasi ya, baik itu fundamental, sentimental dari COT, dan juga nanti kita masuk pada teknikalnya. Oke, jadi ke dalam analisa teknikal, dalam analisa pasar, bagi Anda yang memang melakukan trader profesional, ada baiknya memperhatikan juga antara fundamental, sentimental, dan nanti teknikal. Ya, tahapannya itu kita korelasikan setiap awal pekan, kita lihat bahwa review dan outlook ke depan, ya, dan melihat juga review dari Commitment of Trader, dan nanti kita lihat dari technical analysis. Itulah sisi edukasi rekan-rekan dalam melakukan analisa pada pasar. Jadi bukan hanya melihat teknikalnya saja, melihat juga review dari fundamental, sentimental, juga nanti teknikal. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan, silakan. Baik, kita masuk ke teknikal. Mohon dipersiapkan untuk MetaTrader ya. Jadi sekali lagi, market review dan outlook ini bukan untuk presentasi atau bukan untuk disaksikan saja, tapi untuk dipraktekkan cara menganalisa dan kita melakukan diskusi untuk membuat sebuah trading plan. Oke, ini data corona ini ya, data-datanya sudah saya lengkapkan tadi, terus juga kalender ekonomi. Datanya market di minggu ini sepi ya. Nah, ini sudah di trading economic juga. Holiday shorted week will seen the publication for US home price. Nah, paling nggak yang diperhatikan adalah pending home sales ya. Dan ECB atau mata uang Eropa akan ada sentimental pada di hari Rabu. Dan COT-nya teman-teman bisa lihat ya. Kalau kurang lebih dolar indeks yang saya perhatikan. Oke, kita masuk ke teknikal. Diawali oleh indeks dolar ya, technical analysis dari indeks dolar, dan saya buka dari chart weekly atau chart mingguan, karena kalau di awal pekan kita lihat dulu pergerakan atau kesimpulan dari minggu lalu.
ya, barulah kita breakdown ke bawah atau top down analysis, kita lihat D1 sampai ke time frame yang kita akan lakukan eksekusi. Oke, tahapannya gitu ya, karena di sini juga ada beberapa yang baru mengikuti kelas saya. Kalau melakukan analisa teknikal, dari tahapan fundamental, sentimental, dan teknikal pun juga memiliki tahapan, yaitu tahapan bagaimana kita di awal pekan itu melihat kesimpulan dari pergerakan time frame minggu lalu. Kesimpulan dari pola candle-nya, lalu range harganya, ya kita jadikan support resisten untuk entry time frame kecil. Dan nanti kita akan mundur ke bawah atau turun ke bawah yang dinamakan top down analysis atau top down approach, yaitu struktur dari time frame yang kita lakukan ini langsung kita masuk pada time frame kecil, ya. Masuk pada time frame kecil untuk kita melakukan eksekusi, baik itu eksekusi secara price action atau secara langsung, maupun eksekusi melakukan pending order. Oke, kita lakukan ya. Kita lihat indeks dolar sesuai dengan komitmen of trader tadi, dari COT tadi, bulan November mulai ada penurunan ya. Mulai ada penjualan dan kemarin pun juga sudah ada penurunan dan dibentuk oleh pola grafik atau pola candle, diagram candle seperti bearish engulfing. Nah, ini ada beberapa pola-pola candle rejection, walaupun kita perhatikan tren indeks dolar masih bullish, ya, atau dari COT tadi kita lihat long-nya masih dominan, dan di akhir pekan atau beberapa minggu ada suatu penjualan atau penurunan terhadap dolar indeksnya. Oke, dan kita perhatikan juga stochastic oscillator sudah menandakan overbought atau sudah terlalu tinggi, tetapi secara oscillator bukan menjadi patokan sebagai entry, karena stokastik atau indikator oscillator lainnya tersebut digunakan sebagai konfirmasi akhir setelah kita menentukan level entry juga price action-nya. Oke, kita lihat di sini ya, range-nya kurang lebih masih sama ya. Ini minggu lalu ya, range-nya masih sama antara resisten atas ini dengan support bawah ini ya, dan jelas-jelas dia tertahan di area supply. Area supply ini area supply mingguan ya. Berpotensi double top di sini walaupun tidak sama tinggi tapi kurang lebih memiliki satu area yang sama ya. Dan menentukan disinilah konsolidasi dari dolar Amerika Serikat. Ini masih dalam konsolidasi. Oke, kita mundur ke bawah. Time frame-nya saya kecilkan lagi. Nah, kita perhatikan juga di sini range harga indeks dolar masih tergolong sempit antara area 38,2% tarikan Fibonacci ini ya. Ini dari udah lama nih tarikannya nih. Karena nariknya gini. Jadi teman-teman bisa lakukan karena ini dari satu swing ini. Kenapa dari sini? Ini karena sudah melakukan sudah terjadi satu swing ya, satu swing atau terjadi satu cycle ini ya, nih ya. Nah ini swing terakhir dari sini ke sini, tinggal kita tarik dari sini ke atas. Dan kalau D1 saya ganti warnanya hijau. Saya menganut pada prinsip warna monthly saya warna merah, weekly saya warna biru analisanya, D1 warna hijau. Dan jika time frame di bawah D1 itu warnanya biru. Nah, kalau kita perhatikan tarikan dari Fibonacci retracement satu swing ini ya. Kenapa swing ini? Karena ini satu cycle, ya satu cycle. Dan ini sudah dari swing low ke swing high. Ya, harga masih terjebak antara range ini, sempat menyentuh di 38,2% dan balik lagi. Tetapi di sini terjadi suatu pola grafik. Pola grafik apa? Seperti segitiga. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Yohanes. Nah, Coach, ini kok ditabrak karena ini adalah false break ya. Saya ambil yang kurang lebih di sini aja. Ini seperti false break, tapi ini bisa jadikan suatu patokan resisten ya. Karena hampir
hampir presisi dengan sini ya, presisi sama tinggi dengan ini. Nah artinya gini, indeks dolar tidak bisa ditradingkan di broker manapun, ya. Tetapi kita bisa jadi acuan, indeks dolar ini berkolerasi terhadap 6 mata uang inti. Ya, bobot besarnya yaitu 60% terhadap euro dolar. Ya. Maka kita perhatikan jika memang indeks dolarnya konsolidasi atau sideways, lawannya kemungkinan besar pun juga akan sideways. Dan jika kondisi D1-nya sideways, rekan-rekan bisa melakukan transaksi pada time frame yang lebih kecil lagi, dengan range yang kecil tersebut dari acuan high dan low D1. Bisa dipahami? Indeks dolar tidak bisa ditradingkan, tetapi bisa menjadi suatu acuan referensi terhadap technical analysis sebagai tradingan Anda di euro, lalu pound sterling, lalu Japanese yen, Canadian dollar, bahkan XAU USD, ya. Karena kalau kita perhatikan dolar Amerika ini masih dalam kondisi sideways, kemungkinan besar lawannya pun juga sideways. Karena korelasi, ya. Dan kalau misalkan sideways di time frame yang lebih besar yaitu D1 atau weekly, maka kita bisa melakukan transaksi pada time frame yang lebih kecil, pada time frame H1 atau M30 atau M15, ya, dengan range yang kita jadi patokan adalah range dari D1. Nah, D1 range-nya ini membentuk segitiga terhadap indeks dolar. Nah, kita lihat dulu untuk euro dolar ya. Lawan besarnya ini adalah euro dolar. Tahapan analisanya sama seperti ini, saya hapus dulu ya. Tahapan analisanya sama seperti indeks dolar tadi. Nah, perhatikan nih. Ini terjadi double bottom. Ya, terjadi double bottom. Saya berikan warna kuning. Warna weekly. Oke. Lalu resistennya kurang lebih saya ambil di sini untuk weekly. Ini resisten dan ini adalah mendekati resisten. Saya berikan warna kuning. Nah, ya. Dan stokastik juga sama seperti indeks dolar tadi. Kalau indeks dolar itu overbought, lalu kepada euro dolar ini oversold atau sudah tergolong murah. Tapi dia hanya memberikan konfirmasi, bukan sebagai trigger entry. Nah, indeks dolar membentuk segitiga di atas, dan kalau euro dolar ini membentuk segitiga berpotensi segitiga di bawah. Coba kita masuk ke D1. Nah, D1 kita ambil kesimpulan memberikan stokastik oscillator juga boleh. Nah, di sini tarik ya. Satu rally-nya itu ke bawah. Ya, kalau tadi indeks dolar kan ke atas. Ya. Nah, di sini kita perhatikan 61,8% presisi confluence atau berdekatan dengan level resisten yang kita bentuk. Oke, ini live trading ini belum ada rencana ya. Jadi kita sama-sama live, saya belum merencanakan atau belum membuat satu persiapan ya, tapi kita sama-sama menganalisa bareng ya, tidak ada rekayasa jadinya. Karena saya juga kemarin baru pulang dari Bandung, jadi belum ada rencana atau membuat rencana untuk live trading ini. Tapi kita benar-benar live bagaimana memprediksikan sebuah market. Range yang kecil di time frame kecil lebih sulit karena ada spread. Baiknya pakai time frame berapa? Ya, sebaiknya pada time frame idealnya ya, untuk entry itu kita bisa ambil pada time frame yang mungkin spread itu di mana saja ada ya. Baik itu di broker lokal maupun di broker asing ya. Tetapi spread untuk forex ini saya rasa relatif kecil terhadap major pair ya. Dan untuk range pasar bukan terpengaruh terhadap spread, tetapi lihat lagi price action atau bentuk candle-nya. Spread itu wajib ada, Pak, mau di mana saja, karena kita menggunakan fasilitas broker. Gitu. Ya. Oke, di sini kita ambil kesimpulan segitiganya di bawah.
Oke, sama-sama ya. Nah, spread itu ada namanya biaya cost ya. Kita bisnis nyewa, ibaratnya nih MetaTrader kita sewa, toko ini kita sewa gitu. Oke, ini masih sideway ya. Masih sideway dan mendekati resisten untuk euro. Tapi tekanannya ini sebenarnya masih kuat ke bawah. Nah, kalau kita ambil kesimpulan candlestick ini, untuk target sebenarnya sudah tercapai di bawah. Dan kalau misalkan ini sideway ya, sideway, jika memang dia tembus ke bawah, maka yang akan diincar adalah ini. Untuk euro dolar ini masih sideway dan bisa saja dia terbentuk pinan. Jika dia turun ke bawah, yang akan ditembus atau yang akan diuji adalah ini, garis support ini ya. Nah. Ya, minus 27 ya, minus 27,20. Tapi kalau misalkan dia balik lagi ke atas atau dia break ke atas, maka yang ditembus adalah ini, level 61,8%, bahkan area 50%. Oke, ini sebagai prediksi time frame besar. Karena kalau kita trading jangka panjang maupun jangka pendek, wajib melihat kesimpulan dari time frame besarnya, bukan hanya melihat dari time frame yang lebih kecil. Oke, berarti range dari D1 ini sebagai resistennya 38,2%, ya, supportnya pun juga ini di bawah nih. Kita mundur ke bawah H4. Nah, di H4 presisi mendekati MA200 ya, saya gunakan MA200, exponential moving average 200 dan 50. Dan ini terjebak di dalam rentang ini. Berarti di dalam time frame H4, range harga antara 1.130 dengan level ini. Jika dia tembus ke atas, maka dia akan membuat suatu pergerakan kenaikan yang akan melanjutkan mungkin sampai ke 50%, bahkan sampai 61,8%. Dan di sini pun juga kalau dia tembus ke bawah, dia akan menguji ke bawah sini. Di sini ada support ya. Dan berdampingan dengan level range support di bawah. Nah, ini saya buat warnanya biru. Ya. Ini sebagai resisten become support. Ini juga ada MA200. Ini ada trend line yang kita tarik dari atas ke bawah sini. Ini juga ada MA200. Jadi terjebak masih di bawah sini. Ya. Oke, kita mau trading jangka pendek, silakan. Ini pokoknya range sebesar ini. Ya. Kita kunci juga boleh, misalkan gini. Rekan-rekan boleh kunci dengan level kunci ini, resisten dan support. Gunakan time frame pada H4 yang kita dapat dan warnanya biru. Kunci ini resistennya dan supportnya di sini. Mengacu dari di sini pun juga ada MA250 dan 200 ya. Dan di sini ada trend line, di sini ada Fibonacci ya. Oke, jadi batas supportnya kalau dia tembus ke bawah dia akan ke sini. Boleh sell kalau dia tembus. Kita mundur ke H1. Di H1 rentang harga euro, selama market tidak ada satu trigger besar, malam ini tidak ada trigger besar ya. Tidak ada trigger besar pada Eropa dan Amerika Serikat ya. Dan kita ambil kesimpulan bahwa range-nya itu masih rentang sempit. Bisa saja bergerak menuju ke sini dan juga menguji ke atas ini. Dan jika untuk buy, silakan entry buy. Kita ambil kesimpulan pada time frame lebih kecil. M30 masih berpotensi naik, dan jika ada koreksi ke bawah, ya, koreksi ke bawahnya ini kurang lebih menutup, dia sudah menutup gap ya, dia sudah menutupi gap. Dan jika ada koreksi dikit lagi, ya, dikit lagi ya, koreksi sedikit lagi deh ke sini deh, antara 1.1320 sampai ke sini, ya, ini supportnya, jadi bisa lakukan untuk buy sampai sini. Untuk daily trade atau trading harian, boleh buy langsung atau mungkin kalau misalkan buy lagi di sini. Stop loss-nya di bawah sini. Kita ukur dulu berapa pip. Di sini 20 pip.
SL sekali lagi bukan dari D1. Ya terserah sih, D1 atau H4 itu mengacu dengan risk profile. Stop loss itu mengacu dari risk profile. Risk profile berapa persen dari modal kita dan disesuaikan oleh market. Nah, prinsip SL dalam struktur pasar adalah swing low, swing high. Maka kalau kita entry pada time frame yang lebih kecil, struktur pada time frame yang lebih kecil itu menyesuaikan dengan risk profile kita yang kecil. Nah, jika kita mengacu pada risk profile yang besar, bisa kita jadikan suatu patokan SLTP ya, dengan range besar. Ya. Oke, tergantung risk profile. Mau tanya Pak Gus. Ya. Di situ kan ada cap itu di H1 ya Pak ya. Itu harus di-fill dulu ya harusnya ya Pak ya. Bagaimana Pak? Gap ini terjadi gini. Satu prinsip gap ini adalah Sabtu dan Minggu tetap terjadi transaksi secara fisik, hanya data oleh LP atau liquidity provider itu baru terbuka saat awal pekan. Ya. Jadi ini harus disesuaikan dulu atau di-adjustment-kan dulu, barulah dia akan kembali sempurna, kembali kepada pergerakan awalnya. Ya. Oke, makasih Pak. Karena Sabtu dan Minggu itu transaksi fisik tetap berjalan ya, bukan berarti libur. Ya, liquidity provider dan brokernya yang libur, baik di lokal maupun di asing. Oke, ini potensi untuk stop loss kita di sini, karena ini range-nya masih dalam sempit. Ini untuk daily trade ya. TP-nya segini, 1:1. Nah, jadi ada dua pilihan, mau entry buy di sini atau entry buy di sini. Kalau entry buy di bawah, otomatis stop loss-nya pendek, atau jadikan patokan stop loss di bawah sini. Ya. Nah, untuk swing trading ya, ini kan masih sideway ya. Dan kalau dia jebol ke bawah, otomatis dia akan menguji sini. Ini area buy. Jadi saya catat dulu nih. Ini area buy. Area sell, ini area masih area buy, the sell after breakout ya. Ini area psikologis ya. Di sini kalau harga nyampe sini lihat kondisi price action-nya. Di time frame H4 atau di time frame H1. Kenapa area psikologis? Karena ini adalah suatu resisten yang D1 kita buat. Nih, kalau dia jebol ke atas, bisa menguji ke atas. Kalau dia tembus ke atas ya. Nah, bagi Anda yang ingin trading, silakan tunggu entry buy di sini atau buy now di sini. Buy di saat koreksi di sini ya, atau buy di bawah. Jadi entry di berapa saja boleh saja, karena ini masih dalam kondisi konsolidasi ya, masih range dari lapangan atau bukan lapangan ya, berarti ini suatu arena ya, arena dari konsolidasi jangka pendek ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini berarti potensi stop loss di sini, targetnya di sini ini 1:1 ya. Dan kalau bisa tambahkan lagi sampai resisten ini karena ada spread ya. Tambahkan 1,6 spread. Oke, ada pertanyaan terhadap euro. Kenapa kok buy? Ya, karena dia baru saja tutup gap dan akan menguji ke atas ini. Ya, karena ini masih dalam konsolidasi. Nah, jika dia di break ke atas, di break ke bawah, ya, maka dia akan menguji ke bawah sini. Nah, disinilah untuk potensi untuk sell. Ya, kalau misalkan dia tembus. Dan sell-nya itu planningnya gini, begitu dia breakout, jangan langsung sell, tunggu bodinya itu selesai dan membentuk sebuah retest, ya, membentuk sebuah koreksi dulu ke atas, dan barulah di sini kita sell.
targetnya ke sini dulu. Nah, kalau misalkan dia break ke atas, itu nantilah ya, mungkin minggu depan ataupun juga di akhir pekan bisa saja. Jika dia break ke atas, maka dia perlu koreksi. Korek. Oke, berarti kesimpulannya adalah euro dolar masih tergolong sideway atau konsolidasi. Jangan paksakan untuk TP yang besar-besar dulu sebelum dia breakout. Ya. Karena market bukan punya buah pak kita. Ya. Kita lihat kondisi pasarnya masih dalam range rentang kecil. Maka disitulah arenanya. Ya, kalau sudah breakout, barulah Anda bisa menentukan range yang lebih tinggi atau range yang lebih rendah untuk sell. Oke, bungkus. Siap, Coach. Bisa dipahami? Yang lain gimana selain Pak Ade Setia? Oke, bisa lah ya. Oke, kita masuk ke ini ya, masuk ke dolar yen. Jadi dolar ini menguatnya terhadap yen, terhadap semua pasangan mata uang ini sementara sedang melemah. Ya, kita coba perhatikan di sini konsolidasinya itu sangat-sangat kuat ya. Dan pergerakan weekly-nya ini belum ada tanda-tanda pembalikan karena rejection-nya tetap di sini. Ya. Saya tandakan saja di sini sebuah level resisten. Ya. Dan supportnya saya tandakan di sini. Ya, ini. Nah, dengan weekly kita udah dapat satu arena bahwa pergerakan dolar yen ini masih dalam kondisi sideway. Ya. Dan kita mundur ke D1. D1, jika candlestick hari ini tutupnya di bawah, ya. Jika candle ini tutupnya di bawah, maka akan berpotensi menjadi evening star. Tetapi kalau dia tembus ke atas, maka dia akan menguji ke resisten selanjutnya. Ini di area psikologis. Walaupun ada candle kecil merah, ini menandakan bahwa pasar masih sideways minggu lalu dan belum ada tanda-tanda kenaikan. Resisten ini akan coba diuji. Kalau misalkan dia tembus ke atas atau candlestick ini biru menembus ke atas, berarti ini bertindak sebagai mother bar, inside bar-nya ini sudah tembus. Ya. Dan kalau dia tembus atau turun ke bawah, hari ini berwarna merah, maka akan berarti menjadi candlestick evening star. Ada yang paham evening star? Nggak paham ya? Paham nggak deh evening star? Silakan lihat YouTube channel saya ataupun juga lihat Google ya evening star. Nanti bentuknya seperti apa? Artinya ada 3 pola candle yang memang kecil ini diapit oleh 2 candle yang panjang. Tapi kalau misalkan dia konsolidasi, maka ini sebagai mother bar-nya. Untuk menentukan mother bar, kita bisa jadikan patokan range ini ya. Kita jadikan patokan range ini sebagai area. Ya, saya rapikan di Telegram. Oke, ini mother bar inside bar. Sementara ya, sekarang menjadi mother bar inside bar karena kalau misalkan dia membentuk merah ke bawah, maka akan berpotensi evening star. Nah, mother bar inside bar berarti
menyimpulkan pasar belum ada kepastian, ya. Masih dalam kondisi konsolidasi dalam beberapa waktu ke depan. Kita kotakan dulu ini di time frame D1, lalu kita mundur ke bawah ke time frame H4. Saya rapikan lagi mother bar set barnya. Nah, ini kalau misalkan ditembus, maka dia akan turun ke bawah. Kayak lagi dijadikan satu arena. Nah, ini dalam bisa membentuk jadi arena ya. Bentuk arena. Dan untuk area buy-nya tuh di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Ini double bottom nih ya. Double bottom yang kecil, tapi kita ambil kesimpulan bahwa inilah area buy-nya. Lihat dulu kondisinya, kita mengacu pada prinsip entry buy di support, sell di resisten. Ini harga berada di resisten. Sementara di mother bar-nya, karena di sini ada area supply nih. Area supply ya. Nah, ini shooting star. Bearish engulfing. Mohon di-mute ya teman-teman. Biar saya juga fokus ambil. Nah, potensi sell-nya bisa menunggu price action. Nunggu price action di H1. Price action adalah pola-pola candle reversal yang menentukan untuk kita buy atau sell ya. Oke, di sini kita nunggu reversal ya. Sell-nya itu targetnya sampai sini dulu. Sampai ke level ini. Karena ini mengacu dari bearish engulfing. Bearish engulfing-nya. Jadi untuk entry-nya tunggu reversal candle. Nanti kalau misalkan ada reversal candle di H1 boleh sell targetnya sampai sini. 1.14. Nah, stop loss-nya di mana? Ya di atas ini. Jadi ini kan ada area supply. Area supply ini ya. Area supply-nya di sini ada 61,8, ada 76,6, 76,4% atau 50% Fibonacci retracement dari dari ini. Nah, karena ini udah jadi. Nah, sekarang targetnya sampai sini. Ini akan berpotensi diuji lagi ya. Berpotensi diuji lagi. Entry-nya boleh di area ini, stop loss-nya di sini dengan catatan menunggu pola candle reversal, menunggu pola candle reversal. Sekali lagi, entry-nya di sini. Targetnya bisa lebih 1:1 nih, 1:1-nya di sini. Dan 1:2-nya di sini. Boleh 1:2 boleh. Ya. Jadi tunggu pola candle reversal. Kalau misalkan Anda sell di sini, stop loss-nya berapa? Coba kita ambil. 20 pip, ya 20 pip. Tapi baiknya nunggu pola reversal. Nunggu pola reversal. Oke, nggak apa-apa, Bu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Pola reversal candle, silakan lihat di YouTube channel saya. Belajar pola candle reversal atau banyak di Google ya. Cari pola candle sell di area ini, menunggu pola candle sell di area ini. Jika ada pola candle sell tampil, berarti seller mulai masuk dan kita bisa sell di sini, targetnya sampai sini atau sampai sini. Ya. Dan stop loss-nya itu di atas ini. Ambil 20 pip ataupun juga terkecilnya. Karena ini harga tertinggi pun juga harga tertinggi mingguan nih. Warnanya kuning loh. Sesuai dengan pertanyaan Pak Johannes, ya. SLTP-nya bagaimana? SLTP di sini mengacu dengan time frame kecil dan time frame mingguan. Nah, maka dibuat suatu history warna ya, kita ketahuan bahwa ini adalah harga tertinggi atau resisten mingguan. Oke. Kita tunggu ya.
Dan jika misalkan dia breakout, tidak ada pola reversal candle atau tidak ada pembalikan, jika dia breakout, kembali lagi, tunggu koreksi ke bawah. Dan rencananya targetnya bukan ini ya. Targetnya ke atas ini boleh. Atau gunakan nanti Fibonacci expansion lah. Oke, berarti tinggal tunggu pola reversal candle di sini ya untuk dolar yen ya. Kita sekarang masuk ke pound sterling. Pound sterling dolar kalau kita perhatikan, weekly sudah menembus MA 200 dan dia balik lagi ke atas, dan ini menjadi benteng pertahanan support atau area demand. Jadikan aja gini. Ini warna kuning ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada satu long candle blue ya, long candle blue sudah pada minggu lalu setelah dia konsolidasi di sini. Dan dia tertahan di sini ya, tertahan di resisten ini dan support ini menjadi resisten sehingga terjadi suatu konsolidasi yang akan terjadi pada minggu ini. Kita mundur ke D1. Ini banyaknya candle rejection dinamakan adalah weak rejection ya. Nah, bagi member trading santai premium udah paham weak rejection. Nah, ini ada candle kecil lagi. Sekarang D1 ini ada candle kecil lagi, mother bar, inset bar ya. Untuk besar nih. Mother bar, inset bar ya. Kita kotakan. Ntar ini targetnya udah kecapai belum? Nah, ini udah kecapai nih, potensi koreksi. Potensi harga pound sterling ini koreksi. Ini kita kotakan nih. Untuk trading harian jangka pendek. Nah, ini mothernya, ini inside bar ya. Kita tunggu satu candle, kalau dia break ke atas dia akan naik, kalau dia ke bawah atau masih konsolidasi, dia masih bergerak pada arena ini ya, pada time frame kecil. Oke, ini weak rejection ya, D1 ya. Kita juga bisa tarik trend line ini sebagai resisten pound sterling. Oke, resistennya, jadi ini sebuah support, ini satu rejection. Dan kalau kita tarik lagi Fibonacci dari atas ke sini, ya, untuk bertindak sebagai resisten boleh. Nah, ini masih tertahan. Kalau dia jebol ke atas, dia akan menguji 50% dan 61,8%. Pada analisa teknikal kita di D1. Nah, ini kita desain dulu ya. Jadi membuat cluster support resisten itu nggak langsung tiba-tiba cepat, enggak. Jadi ada prosesnya dari time frame besar ke time frame kecil. Dan kita mundur ke bawah ke H4. Nah, di H4 ini lebih mengerucut. Di sini ada demand, ada MA 200. Jadi bisa jadi patokan ini area buy. Jadi area buy. 50% Fibonacci ini juga jadi area buy. Area target untuk dia kenaikan. Maka di sini kita buat sebuah area supply. Nah, ini area supply-nya ya. Ini area demand, ini area supply. Ini area buy. Ya, ini area buy. Kuning ini ada berarti banyaknya weak rejection di D1 dan
area demand di weekly karena warna kuning ini. Oke, lalu kita ambil lagi kesimpulan pada H1 bagi ingin yang time frame kecil. Di sini membentuk pola grafik, kalau kita perhatikan, membentuk pola grafik seperti bendera. Nah ya, pola grafik seperti bendera. Ini bottom yang sama nih, 1, 2, 3. Ada triple bottom, 1, 2, 3. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal tunggu jebol ya, tinggal menunggu pecah telur dia. Jika dia tembus, tiang benderanya ini nih. Tiang benderanya ini, dari bottom ini ke resisten ini adalah tiang bendera. Full flag ya. Nah, kalau dia tembus ke atas, maka dia akan setinggi ini. Targetnya itu adalah area supply di atas. Nah, berarti rekan-rekan kalau melihat kondisi saling membentuk pola bendera seperti ini, lebih baik menunggu. Ya, jangan sotoy. Apa tuh sotoy? So tahu bahwa kita pikir dia naik atau turun. Ini area konsolidasi. Ya, tunggu dia break out atau dia koreksi ke bawah, ya, sebagai planning kita. Ya, karena kan trading itu butuh rencana setelah support resisten atau pola-pola grafiknya terbentuk. Nah, ya. Jika dia breakout dan terkonfirmasi pola benderanya ini confirm, stop loss-nya adalah di sini. Ya, di bawah sini. Begitu breakout tunggu koreksi ya. Begitu breakout tunggu koreksi berarti buy di sini. Ya. Stop loss-nya di bawah ini. Targetnya agak panjang, karena apa? Setelah breakout. Targetnya bisa 1/2. Targetnya bisa 1/2 ya. Nah, agak panjang. Stop loss-nya di sini. Betul, pada ini. Tunggu pasar membuka polanya. Jangan kita main gegabah entry ya. Boleh saja sih bergerak atau bermain bola di dalam rentang ini ya. Range-nya di sini berarti masuk kepada time frame kecil. Ya, pergerakan kecil di sini. Boleh saja, sah-sah saja. Yang penting stop loss dan taking profit di setup. Ini ada support 1 2 3 ibaratnya triple bottom ya. Lebih baik saya sih menunggu breakout di H1. Begitu dia breakout, koreksi dulu ya. Atau dia tembus ke mother-nya dia nih. Kan mengacu dengan time frame lebih besar ya, D1-nya ini membentuk mother bar, inside bar. Nah, kalau misalkan breakout-nya sudah tembus ke atas, berarti kita tunggu dia koreksi, sabar lagi. Kok sabar kok? Ya butuh sabar. Prinsip dagang itu adalah sabar dan konsisten. Ya, kita dagang apa saja kalau nggak sabar dan konsisten pun juga akan nggak lama bisnis kita. Untung hari ini belum tentu untung buat besok. Setuju nggak? Karena pasar itu kita akan ikuti, bukannya pasar harus mengikuti kita, bukan. Oke ya, jadi planningnya saya seperti ini. Tunggu breakout karena mengacu dari pola grafik flag atau bendera, dan tiang benderanya adalah nih mother bar-nya ini. Kalau sudah tembus ke atas, saya sih nunggu sampai dia tembus resisten mother-nya, sampai dia koreksi dulu. Kalau misalkan dia tutup di atas, itu adalah kesimpulan kita untuk buy, tapi jangan sampai kita buy di pucuk. Tunggu dia koreksi lagi ke bawah, barulah kita entry di sini dengan targetnya itu di atas dan stop loss-nya di bawah low ini. Itulah planning saya, dan mungkin teman-teman bisa jadikan satu referensi. Dan kuncinya adalah konsisten dan sabar. Ya. Dengan metode apapun kita bisa berhasil, ya, diiringi dengan money management serta konsisten dan sabar tersebut sebagai prosesnya. Bungkus? Belum? Pak. Bungkus ya? Oke, tunggu. Ini nggak bisa entry, kenapa? Masih polanya seperti ini. Ya.
Kalau yang gegabah entry ya berarti saya sebagai mentor apa yang diucapkan sama perilaku nggak sesuai nggak sesuai omongan saya gitu loh. Disiplin sangat penting ya. Oke, kita masuk ke XAU USD. Pound sterling sudah berarti semua pada konsolidasi ya. Kita masuk ke XAU USD, tetap pada time frame weekly dulu. Nah, ini kita lihat bahwa ya kecil aja di sini, ambil tarik aja sini range-nya. Kita lihat satu pekan ke depan dah ya. Untuk satu tahun depan nanti kita lihat lagi pada time frame besar. Ya. Kita minggu ini aja dulu sebagai patokan. Nah, di dalam minggu ini range-nya masih dalam kondisi sempit ya. Ini rentang besarnya ini. Ya. Rentang besarnya ini. Man kita buat satu pekan ini aja dulu. Dan kemarin ini membentuk pola minggu lalu ya, 2 minggu lalu membentuk pola pin bar dan nyusul pin bar lagi, dan ini ada MA50 yang berpotensi menjadi support. Nah, kita tandakan di sini MA50 nanti ya, di sini nih di level 1795 ya, menjadi support. Ini saya jadikan garis ini deh. Targetnya dia sebenarnya naik ya, targetnya dia sampai menguji sini nih, sampai menguji ke level atau area ini. Ini ada area supply. Nah, area supply ini sebenarnya dari sini nih, area ini, ya, candle ini ya. Candle ini menjadi area supply, maka di sini ada minus 100. Dan ini kita jadikan sebuah level support deh. Apa warnanya ini? Jadi di sini, ntar saya perbesar dulu deh. Area ini 50% dan 38,2% sebagai level pivotnya nih, level pivotnya ya. Sekarang menguji resisten ini, ya. Ini ada resisten, ini supportnya, jadi area keseimbangannya ini. Oke, kalau dia tembus, ya dia akan menguji sini, ini dan ini. Tapi kalau dia ke bawah, kita ambil peluang buy itu di sini. 1799, 1790, bahkan 1750 sebagai area keseimbangannya dia. Oke, kita mundur ke D1 sampai ke bawah. Ya. Nah, ini sudah membentuk Morning Star. Jadi pada Morning Star ini harga sudah 3 candle bullish naik. Ya. Jangan sampai terkecoh Anda belinya di pucuk. Ya. Baiknya adalah mengacu pada prinsip dagang antara dia breakout atau harga tembus kembali ke atas melanjutkan naik atau koreksi. Ya. Di sini moving average 250 sudah ditembus oleh pasar. Jadi MA ini yang tadinya bertindak jadi resisten sekarang bertindak jadi support dan menyimpulkan bahwa harga sudah naik di atas MA 200 dan 50, menandakan prematur bullish, ya, masih prematur. Karena apa? MA 200 dan 50-nya ini masih sejajar dan belum menentukan tren. Kalau masih sejajar berarti masih konsolidasi dan kita jadikan satu area antara level resisten ini dengan level support ini sebagai pembalikan untuk entry. Ya. Oke, ini saya jadikan patokan area demand. Sampai ke 50% ini ya. Satu ya. Dan dari bullish engulfing ini saya coba ukur targetnya sampai sini nih. Kalau dia naik ya. Kita masuk ke
D1 ya. Sorry, H4. Jadi D1 kurang lebih ini jadikan H1 aja kali ya. Jadikan D1 ya. Coba ini weekly. Oke. Ini nih. Apa-apa di sini weekly saja warnanya kuning ya. Bisa saja di D1 tarik dari swing low ini ke swing high ini ya. Karena penarikannya dari swing low ini ke atas ke swing high ini. Dan di sini mendekati resisten. Dan kita mundur ke H4 bahwa harga mendekati resisten belum tentu dia turun ya. Belum tentu dia turun ya. Tapi untuk menentukan dia turun, sekali lagi ada satu price action karena ini ada rejection. Rejection ini menjadi area supply. Area supply. Jika rekan-rekan ingin sell, tunggu sampai ada pola candle mendukung karena stokastiknya sudah overbought atau sudah mengkonfirmasikan sudah overbought. Tetapi waspada, jika stokastik sejajar seperti ini, maka akan berpotensi trending. Berpotensi trending. Maka di sini kita lebih baik menunggu sampai ada tanda-tanda rejection. Ya. Kalau ada tanda-tanda rejection, maka dia akan koreksi ke bawah sini. Dia akan koreksi ke bawah sini, bisa koreksi ke 17.99 sampai ke 17.90 untuk peluang buy dan stop loss-nya di bawah sini. Ini ada area demand di D1. Demand ini pun juga kita ambil tarik ke sini. Resisten ini menjadi support. Ya. Nah, jadikan patokan juga nih. Ini kan beberapa resisten nih. Jadi support di sini 38,2% ya. Berbarengan atau confluence di sini 38,2%. Nah, ini juga suatu support ya. Resisten become support, maka dia reject di sini. Dan baiknya adalah jika ingin buy di sini stop loss-nya di bawah sini, buy di sini stop loss di bawah sini. Nah, kita akan susun area-area buy dan area sell-nya. A4, oke. Masih di dalam rentang ini ya. Nah, di D1 ini ada area supply yang berpotensi area supply ini reject ke bawah ya, mereject ke bawah. Dan kita jadi patokan aja ini. Yes, sorry. Ini dia membentuk rising wedge ya. Dia akan membentuk rising wedge. Ini sebagai patokan supportnya. Jika dia tembus ini neckline-nya ya. Jika dia tembus ini, maka dia akan koreksi dulu ke atas dan turun ke bawah. Ya posisi buy kalau profit, tarik ambil dulu aja. Karena ini membentuk rising wedge. Dan di area psikologis, ingat di area psikologis ada dua pilihan ya, gini. Jika ada taking profit dan stop loss, mungkin stop loss-nya bisa digeser menjadi SL+. Nah, tergantung posisi buy-nya itu di mana. Kalau posisi buy-nya di atas berarti ya itu udah salah dari awal. Tapi kalau ada posisi buy dari bawah sini, ya boleh kita gunakan dua pilihan, bisa SL+, SL-nya dinaikkan di bawah sini ya. Di bawah 1806 ya, atau kantongin dulu keuntungannya. Oke. Tapi kalau sudah posisi buy di atas sudah salah dalam prinsip. Buy di support, sell di resisten prinsipnya. Kalau buy di resisten ya itu udah salah prinsip. Siapkan saja kalau dia breakout cut. Oke, ini kan area psikologis ya. Psikologinya kan bisa saja dia melanjutkan ke atas, bisa saja dia koreksi. Ya. Dari support ya udah. Planning kan jangan kita berharap besar ya terhadap
posisi kita dikarenakan pasar ini kan mendekati area psikologis, dan pada umumnya secara histori pasar mendekati area psikologis tersebut bisa saja terjadi rejection, ya. Sayang sekali kalau misalkan sudah ada profit yang lumayan, kita akan merasakan kerugian. Jadi ada dua pilihan, bisa stop loss-nya kita naikkan di bawah sini, ya, di bawah dari 1806, bisa juga kita kantongin dulu keuntungan, nanti kita entry lagi setelah pasar membuka polanya, yaitu sekarang membuka pola sedang berpotensi membentuk pola rising wedge. Oke, dan kalau misalkan dia tembus ke bawah, bagi seorang buyer silakan nunggu buy di sini atau di sini. Bagi seorang seller silakan ambil sell saat dia koreksi. Begitu dia breakout dan koreksi lagi ke atas, disinilah kita tembak untuk sell. Karena apa? Stop loss-nya itu nggak jauh. Area psikologi ini sebagai stop loss untuk seller. Bisa dipahami? Paham, Coach. Oke, thank you Mas Irsyad. Ya. Ingat, kita sebagai pilotnya, sebagai pengelola dana kita, jika lihat harga sudah di level psikologis, seperti analogi saya menjelaskan pada rekan-rekan bahwa kita buka warung, ya sudah dapat keuntungan setengah dari target harian kita, tiba-tiba ada kabar apa? Akan terjadi rusuhan, ya bisa kita kantongi, tutup toko dulu, ya besok kita jualan lagi. Itulah analogi sederhana yang mungkin bisa dijadikan suatu trik, ya, atau tips dalam trading. Yang lainnya gimana? Jadi bukan hanya Mas Irsyad aja nih. Oke, jadi di sini area psikologis. Kalau misalkan dia break low, karena ini membentuk pola, berarti saya menunggu break low. Oke, karena ini berpotensi membentuk pola, maka lebih baik menunggu break low dan tunggu koreksi. Karena kalau kita nunggu koreksi, risk reward ratio kita akan bagus, ya. Maksudnya adalah risikonya itu terlalu kecil, rewardnya itu besar. Jadi RR-nya itu bisa kita gunakan risk reward ratio. Oke. Nah. Ini area buy, ini juga area buy, memang lebih baik menunggu area buy-nya di bawah. Kalau area buy di sini, warna hijau ini ya, bisa di sini, di tengah atau di bawah. Stop loss-nya di bawah sini. Itu area buy juga. Atau di sini nih. Ini ada candle kejepit nih. Ada candle kejepit dan di sini ada MA 200, atau misalkan tarik Fibonacci boleh untuk retracement, ya. Fibonacci untuk retracement. Warnanya saya ganti levelnya dengan warna K1 biru. Nah, boleh di sini confluence atau di sini juga boleh. Ya, stop loss-nya agak jauh nih kalau buy di sini. Karena swing-nya di sini. Ya. Stop loss-nya agak jauh ya kalau buy di sini, ya. Kalau stop loss kecil, kecuali di sini ada pola reversal candle, boleh untuk buy. Oke, bagi yang ingin bertanya silakan. Jadi jangan nanti membingungkan, ya. Karena ini kita membuat suatu trading plan atau perencanaan dagang. Kalau misalkan kita ambil peluang di sini, kerugiannya itu di berapa? Saya ambil kerugian di sini. Dan kalau kita ambil peluang buy di area ini ya, berarti stop loss-nya di bawah sini, targetnya itu di sini. Dan untuk sell, area sell-nya di atas. Setelah dia correction, sell after retest. Ya, di sini ya, stop loss-nya itu di sini untuk sell. Ya. Sabar menanti, mau sell sekarang boleh-boleh saja, ya.
Tapi kalau misalkan sell nanti after retest nunggu sampai pola ini selesai. Nah, kalau sell sekarang baiknya nunggu bearish engulfing. Tunggu candle ini selesai, stop loss-nya di atas ini, hitung dulu. Misalkan sell sekarang, candle-nya itu di bawah di sini, tutupnya di atas 62 pip. Targetnya kemana? Ke sini dulu deh. Atau ke sini dulu. Ini boleh ya targetnya. Targetnya 87 pips ya. Di tengah-tengah itu ada sekian poin ya. Kalau 8.640 berarti 86 pips. Top loss-nya kalau ke atas, tengahnya kita lihat 6.840 poin berarti 68 pips. 68 pips kalau 0,1 berarti $68 atau dengan fixed rate 10.000, $680.000 sebagai risiko Anda jika sell di area ini. Oke, bungkus. Siap, Bos. Ada pertanyaan? Bagaimana yang wanita? Jika malu bertanya, nanti saya buka pada forum Women Trader di hari Rabu ya, dari Santai Premium Program. Oke, kita masuk ke crude oil. Oh, di emas sudah paham belum nih? Yang lain nih. Kalau sudah paham, saya akan pindah. Karena saya butuh paham gitu. Bungkus ya? Oke, mantap. Kita masuk ke crude oil. Crude oil, kalau saya perhatikan masih lanjut naik ya. Ini kan efek dari penurunan kasus COVID Omicron ya. Case-nya menurun ya. Case-nya menurun. Total kematiannya pun juga menurun. Maka berdampak pada pergerakan aset resiko minyak ini menguat, dan juga di akhir tahun ini adalah efek dari musim dingin membuat demand minyak ya, dan efek dari risk appetite. Oke, kita lihat weekly, coba weekly berawal dari sini ya. Bisa saja dia kenaikan di sini hanya koreksi. 1, 2, 3, 4. Mother bar tutup di atas. Nah, ini bisa saja melanjut naik sampai sini nih, sampai 76 kembali. Dan kita ambil kesimpulannya bahwa ini support sebagai risk area ya. Resistennya nih. Berbarengan dengan Fibonacci 100, Fibonacci expansion yang saya tarik D1 nanti kita praktekkan. Dan di sini ada resisten ini, jangan lupakan sejarah. Ya. Nih, resisten ini berbarengan dengan Fibonacci expansion 100. Ya. Support ini dengan ini juga. Ini adalah false break. Ya. Ini juga false break. Jadi yang lebih firm itu adalah ini. Dan ini resisten. Oke, kita coba mundur time frame-nya ke time frame D1. Fibonacci expansion yang saya gunakan ini adalah untuk mengukur target ekspansi atau proyeksi ke depan dari pergerakan gelombang diagram pasar minyak. Oke, saya hapus dulu. Caranya adalah di sini ada fitur Fibonacci expansion. Bagi rekan-rekan yang tidak ada memiliki fitur ini, silakan ambil di satu kolom ini, titik-titik kecil, klik kanan saja, klik kanan mouse Anda, lalu customize, dan di sini available buttons, tinggal insert ke kanan, jadi select buttons, dan setelah itu akan tampil fiturnya di sini. Oke, setelah tampil, Fibonacci expansion memiliki 3 titik, titik swing low, swing high, atau swing high, swing low, serta titik correction. Ini cara nariknya itu sama seperti Fibonacci retracement dan Fibonacci lainnya. Swing low, swing high, atau swing high, swing low dengan titik correction ditambahkan. Swing low-nya di mana? Ini. Kenapa nggak ini? Ini belum terjadi koreksi. Paham ya? Coba lagi. Swing low-nya ini. Kenapa di sini? Karena kalau kita ambil swing low di sini, ini belum terjadi koreksi, belum ada koreksinya. Harga masih impuls. Oke, dan di sini kita akan tarik Fibonacci expansion, ambil fiturnya ini dari 2 titik.
2 titik, klik aja, klik ya. Klik pertama, klik kedua, setelah tampil visualisasi garisnya, tahan mouse Anda, ini klik kiri, tarik ke koreksinya di sini. Ini kan koreksinya di sini. Nah, berarti swing high ini sudah ditembus, sudah di breakout. Dan targetnya kalau misalkan dia tembus ke atas ini atau membentuk suatu pola berkelanjutan, maka ini akan diuji pasar di 76,4. Ya, sebagai supportnya stop loss, misalkan jika Anda ingin buy, stop lossnya di bawah sini, di low harga terendah kemarin atau low ini. Intinya untuk stop loss itu sebenarnya pada swing low, ya. Untuk time frame D1 swing low-nya di sini. Ini ya. Untuk time frame H4 kita mundur, swing low-nya itu bisa ambil di sini atau di sini. Ya. Bisa ambil di sini atau di sini satu swing-nya. Nah, di sini kita perhatikan lagi bahwa harga ini sudah terjebak pada rentang sempit. Ya. Dan stokastiknya itu sudah overbought, maka berpotensi koreksi. Nah, koreksinya kemana? Oke, kita ambil cari koreksinya untuk entry. Ini ada area demand. Nah, ya, area demand plus di sini ada MA 250. Ya. Ini resisten yang berpotensi jadi support. Dan ini sebenarnya ada pin bar nih. Ada pin bar. Kalau misalkan pin barnya ini warnanya merah, maka kita butuh extra confirmation candle. Nah, jika extra confirmation candle ini atau candle yang sekarang bergerak di H4, tutupnya di atas pin bar ini, boleh buy. Oke, walaupun ini sudah overbought. Tapi targetnya itu hati-hati, sangat pendek. Ya. Tetapi, mengacu dengan H4, kita ambil kesimpulan untuk eksekusi menggunakan Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Ini ada level area Fibonacci retracement major 38,2%. 38,2% sebagai area buy. Ini pun juga sebagai area buy sebenarnya, ya. Tapi kita lihat lagi kalau misalkan dia turun ke bawah, lalu stokastiknya sudah oversold, maka itulah boleh untuk entry. Karena stokastiknya belum oversold, belum mendukung kita untuk entry karena stokastik sebagai konfirmasi untuk pelengkap atau pendukung kita entry buy. Dipahami? Oke, berarti kalau misalkan kita ingin buy sekarang, masih kategorinya adalah buy di pucuk. Karena apa? Harga berada di resisten walaupun sudah breakout, ya, tapi belum ada koreksi ke bawah, menandakan stokastiknya masih overbought, ya. Oke. Dan sekali lagi, plan kedua adalah kalau misalkan nih pola pin bar ini candlestick yang sekarang bergerak sebagai extra confirmation candle tutupnya di atas pola pin bar, maka akan berpotensi naik. Oke, ini plan untuk buy-nya di sini atau di sini ya. Kita mundur ke H1. Nah, H1 kita sama-sama lihat bahwa harga sudah breakout secara teknikal, maka akan berpotensi koreksi. Sudah pecah dari pola trend line-nya, ya, dari bawah sini ke atas, ya, dari bawah ke atas sudah pecah dari pola trend line-nya. Ini saya anggap akan berpotensi nih ya, koreksi dulu ke atas ya. Ini prapotensi. Nah, di sini nih. Dia prapotensi ke sini nih, ini neckline-nya potensinya nih. Nah. Yes. Dia akan prapotensi membentuk head and shoulder, prapotensi. Ya. Ini neckline-nya, perhatikan. Di sini ya, saya ambil ya. Neckline-nya ini berarti masih prapotensi. Kalau dia tembus ke bawah berarti potensi. Gap ini menandakan adanya suatu informasi yang terputus, walaupun
Sabtu Minggu itu transaksi fisik dan minyak ini masih tetap berjalan ya. Oke, kita lihat di sini bahwa harga masih konsolidasi akan menguji ke sini ya. Kalau di sini ada kenaikan, maka dia di sini boleh sell, stop loss-nya itu di atas sini, tapi sell-nya itu masih dalam status prapotensi head and shoulder, ya, akan berpotensi menjadi pundak. Ya. Nah, jika dia tembus ke bawah, bisa saja nih jadi pundaknya nih. Ya. Kalau kita di M30, jika saja nih jadi pundaknya. Ada rekornya, ya. Dan baiknya adalah karena ini berpotensi untuk head and shoulder, tunggu sampai breakout. Ya. Kalau misalkan dia breakout ke bawah, maka ini akan confirm menjadi pundak. Ini ya, jadi pundak kiri, pundak kanan. Dan kalau sudah breakout, tunggu sampai dia koreksi lagi ke atas untuk sell. Dengan stop loss-nya di atas pundak ini, dengan targetnya itu adalah di sini. Nih. Oke. Nah, tunggu breakout ya untuk minyak ya. M30 atau di H1 ya. Karena kemarin terjadi gap, kalau kita lihat di sini berarti sudah ada tanda-tanda pembalikan. Pembalikan untuk koreksi ya, bukan berarti pembalikan untuk tren turun, belum tentu ya, karena pembalikan untuk koreksi dulu. Oh ya, untuk analisa minyak ini sudah kita rencanakan minggu lalu ya, bahwa dia sudah ada kenaikan lagi ya, mencapai gelombang titik 5. Nah, ini sudah tercapai titik 5. Oke, jadi untuk minyak, jika untuk sell tunggu koreksi ke bawah, juga untuk buy, area buy-nya di sini. Area buy. Stop loss-nya swing low ini ya. Sell-nya after breakout loh ya. After breakout. Oke. After breakout ya. Nah, stop loss-nya di atas pundak kanan ini ya. Jangan lupakan stop loss. Oke, untuk minyak seperti itu ya. Karena kondisinya masih sideways di awal pekan ya. Tunggu sampai pasar membuka polanya. Kalau jika dia break low ke bawah atau sudah breakout bodinya tutup di bawah, maka menandakan dia akan koreksi ke bawah menguji support di bawah ini ya. Dan jika dia tembus ke atas sekali lagi, dia akan melanjutkan untuk naik. Oke, Bu Tini, silakan. Terima kasih sama-sama. Karena dia masih dalam kondisi sideways. Ya. Tapi untuk jangka panjangnya ini masih menguji lagi ke atas. Dan waspada saja kenaikannya ini bukan berarti untuk berbalik tren panjang, Bu ya. Tidak ya. Untuk kenaikannya ini kemungkinan besar kita coba susun ini ya. Nah, ini hidden bullish, hidden bearish ya, waspada aja maksud saya. Jadi banyak itu mungkin tertahan sebentar, banyak tertahan yang nggak terlalu lama, ya. Nah, ini akan berpotensi untuk ini Bu, pola rising wedge. Nah, ini bisa saja koreksi ke bawah nih. Bisa koreksi ke sini, bisa dalam. Ya. Tunggu sampai breakout saja, sell after breakout. Ya. Karena ini akan berpotensi turun ya. Berpotensi ya. Ini ada terjadi potensi hidden bearish divergence.
ya Bu ya. Dan ini akan menjadi kalau misalkan dia turun bisa saja sampai sini. Cuman triggernya apa belum tahu ya. Karena semua data untuk pendukung minyak ini adalah naik. Karena kasus Omikron pun juga menurun ya, kematian juga menurun, tetapi secara teknikal ada tanda-tanda, dan tanda-tandanya ini adalah sebagai psikologi pasar. Jika dia break out ke atas, maka tanda-tanda penurunannya ini bisa saja tertunda. Akan menguji resisten 76. Tapi kalau misalkan dia membentuk pola candle menurun, maka kita bisa ambil kesimpulan sell after breakout ya. Dengan target ke sini dulu yang terdekat. Kita ambil range harian terlebih dahulu ya. Dan setelah target di sini buy targetnya pendek ya, maka akan kemungkinan besar minyak masih bergerak dalam range ini, Bu. Ya, bagi Bapak Ibu yang memang bertransaksi minyak masih berpotensi bergerak dalam range ini, membentuk pola rising wedge ya. Dan ini bisa saja melanjutkan turun jika dia tembus ke bawah. Tapi kalau dia berbalik ke atas, maka dia akan menguji resisten selanjutnya. Jadi itu nanti tunggu sampai konfirmasi sepekan ini dulu aja. Ya, karena trigger untuk penurunan atau kenaikannya ini belum ada tanda-tanda, lebih mendukung trigger untuk kenaikan soalnya. Ya, tapi jangan lupakan teknikal ini pun juga bisa memberikan kita informasi lebih awal sebelum trigger atau informasi fundamental. Oke, bungkus ya Bu ya. Siap, Coach. Mau tanya Coach, untuk range-nya oil ini emang antara 50-an ya Coach ya? Atau lebih Coach? Bicara soal probabilitas dari sebuah pola, ya sekali lagi tidak ada yang 100%. Ya, pola ini terbentuk bisa saja gagal, ya, dan bisa saja terkonfirmasi. Berapa persennya pasar menentukan. Tetapi secara kebiasaan atau history repeat itself, ya, kemungkinan besar kalau kita patokan dengan angka persentase bisa di angka 60-70%. 30%-nya lagi itu faktor X yang mendukung supply demand dari pergerakan harga minyak ini. Dan faktor X tersebut bisa kita dukung dengan pola candle-candle yang muncul ya, dengan gagalnya terbentuk pola penurunan ini. Oke. Berarti kalau misalkan kita bertradingnya jangka pendek, kita bisa mengambil kesimpulan rentang atau arena di dalam rentang pola ini. Nah, kita tradingnya jangka pendek. Nah, kalau sekarang ini kan mendekati resisten. Ya. Nah, resisten ini kita ambilkan patokan sebagai stop loss jika kita ingin ambil peluang sell di sini. Ya. Dan didukung pula oleh pola candle yang time frame lebih besar. Oke, di H4 ataupun juga di D1. Ya. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan diukur dengan Elliott Wave sebenarnya udah ada tanda-tanda koreksi lagi nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini. Ya. Potensi 5-nya di sini. Tinggal mencari dia koreksi nih. Oke, Bu Tini dan rekan-rekan lainnya. Hanya memang prosesnya untuk mendukung dia turun belum ketahuan. Oke, kita masuk ke indeks saham ya. Kita masuk ke Dow Jones. Silakan Bu Tini. Ya. Oh iya, happy holiday Bu Tini ya. Saya mungkin akhir tahun ini lanjut lagi. Ya. Lagi di Surabaya. Oke. ITDJ. Oke, kita masuk ke indeks saham Dow Jones ya. Indeks saham Dow Jones masih tergolong rentang sempit. Masih range-nya itu masih konsolidasi sesuai dengan range dari minggu-minggu sebelumnya. Rapikan lagi. Ini ada rentangnya ya.
Kita masuk ke D1. Nah, D1 kemungkinan besar masih dalam rentang sempit ya. Ini sebagai resistennya juga nih. Ya. Silakan. Ya. Gimana kalau kita entry buy atau sell masih di dalam rentang sempit ini ya? Nah, acuan untuk buy bisa di area ini. Oke, terima kasih sama-sama. Wah, katanya Dow Jones jarang yang trading. Gak apa-apa. Bagian transaksi indeks saham ya, saham ini juga peluang ya mendekati window dressing ya. Mendekati window dressing bisa saja dia breakout ke atas, ya. Dan bisa saja dia menguji ke bawah sini. Ya. Ini range untuk hariannya. Dan range untuk time frame kecil, ini kita perhatikan ada area supply. Ya, area supply ini. Dan di atas ada area supply juga. Window dressing belum ketahuan nih, bro. Ya mungkin di akhir minggu ini, karena belum ada kabar ya, belum ketahuan, di beberapa sumber informasi pun juga belum ada. Ya secara siklus tahunan sih ada, cuman kita lihat aja, namanya siklus itu bisa terjadi bisa enggak. Karena udah mendekati akhir tahun. Oke, berjejer dari resisten dan support ini kita perhatikan lagi ya, bahwa di sini pun juga membentuk ya, potensi turun ya, potensi turun untuk Dow Jones. Turunnya berarti koreksi ya. Turunnya koreksi bisa sampai sini atau sampai sini ya. Potensi turun di H4 ya. Dan kalau kita perhatikan juga, jika trendline ini ditembus, maka dia mungkin saja melanjutkan turun ke bawah sebagai koreksinya di impuls. Ini ada potensi koreksi sampai mana ya, tinggal tarik aja ini. Koreksinya itu boleh potensi sampai sini. Menguji jangka pendek dulu di sini, untuk range hariannya di sini dulu. Bisa di sini, akan juga ambil patokan di sini aja deh. Nah, ini sebagai invalidasi, kalau misalkan dia tembus ke bawah, atau rekan-rekan selnya di atas ini, ya, selnya di sini, kita ngambil di 30 menit boleh, ya, atau sell dia break low, barulah boleh sell dengan stop loss-nya di atas ini. Sell setelah break low ini, break out ya, bukan break saja, break out, candle tutup di bawah, boleh sell atau sell sekarang, ya. Stop loss-nya di atas ini, targetnya itu pendek dulu. Ya. Oke, target di sini, stop loss di atas ini. Ya. Target untuk stop loss di sini kan area supply-nya. Atau rekan-rekan, jika memang kalau kita perhatikan H4-nya pun juga sudah overbought, D1 overbought, H1 juga overbought. Ya. Jika sell break out, stop loss di atas ini, targetnya di bawah sini dulu. Plannya koreksi dia ya. Sini. Oke, dan untuk Nasdaq pun juga ini udah sesuai rencana ya kemarin ya. Hapus dulu deh. Sesuai dengan planning beberapa minggu, ini udah 2 minggu nih plannya. Untuk Nasdaq kita perhatikan lagi masih sideways atau konsolidasi, berarti range-nya itu masih dalam tergolong sempit ya. Masih kelihatan belum ada perubahan.
Ini benteng pertahanannya sungguh kuat. Ini juga sebagai area resisten ini ya. Jadi benteng pertahanan ya. Tunggu sampai breakout. Kalau menurut pola ya dia akan membentuk pola yang sudah breakout di sini. Karena ini masih psikologisnya di sini nih. Masih di area ini psikologisnya ya. Nah ya. Masih akan potensi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tunggu ya. Masih tergolong sideways nih. Kalau dia tembus ke atas bisa naik nih. Karena saya ada data mengenai indeks saham ya. Saham-saham teknologi terutama. Saya buka dulu datanya. Jadi di sini menginformasikan bahwa saham pun juga masih akan potensi naik. Target Dow Jones pun juga masih berpotensi naik. Secara teknikal ya. Nah, saya sambil menunggu datanya. Saya perbesar ya. Stock portfolio updating buying level at zone at financial crisis ya. Continue brewing ya. Ini dari saham-saham teknologi ya mungkin bisa diambil IBM, Amazon, Apple. Cari yang diskon-diskonnya nih, diskon-diskon di saat potensi naik. Nah, IBM, Apple itu ada di Nasdaq. Composite kita ambil. Nah, ini Dow Jones Stock Market ya. September 2021 sampai 2022 diprediksikan mungkin pada Februari ini akan terjadi koreksi ya. Akan terjadi koreksi. Dia masih naik di awal tahun sampai 37.000 dan koreksi sampai kembali lagi ke 35.000. Jadi forecast-nya Nadiem Walayat, nah ini adalah salah satu mentor informasi saya ya dari independen ya. Yang saya dapat tiap minggu dia mengirim. Ya. Oke, dari prediksi dia bulan September 16 September lalu memprediksikan bahwa Dow Jones akan potensi naik sampai 37.000 ya, dan potensi turun kembali koreksi sampai 35.000. Ya. Dan bagaimana dengan Nasdaq? Indo masih Dow Jones ya. Nanti sesuai target ya. Sesuai ekspektasi. Ini kan sebelum tanggal 16 ya. Dan ini tanggal sekarang ini berarti maka sesuai ekspektasi targetnya masih akan naik ke 37.000. Tapi kalau kita ingin potensi buy di Dow Jones, carilah peluang-peluang buy pada support ya. Oke. Untuk Nasdaq luar biasa ya. Kita cari Nasdaq-nya. Nah, ini stok dari yang bisa akan potensi bisa diambil ya seperti contoh IBM, Facebook ya, yang diskon-diskonnya lumayan. Ini sekaligus CFD di GK Invest pun juga memiliki produk-produk CFD ya. Ini produk dari agak kecil ya tulisannya. Nah, insidernya nih ya. Ya, ini contoh teknologi-teknologi yang akan digunakan ya. Karena harga rata-rata masuk ke area buy ya. Harga rata-rata masuk ke area buy seperti Amazon ya, dan ini juga seperti produk ini IBM. IBM ini lumayan ya. Nanti kita buka IBM seperti Facebook, IBM, ya. Apple, dan semua itu ada di saham Nasdaq ya. Jadi akan potensi Nasdaq itu masih berlanjut naik sama seperti Dow Jones.
Dan bagaimana kalau kita lihat saham untuk IBM-nya? Ya. IBM udah diskon saat trennya naik. Nah, sudah masuk area buy, jadi tunggu dia koreksi ke bawah, karena dia sudah ada satu lingkaran ke atas. Ya, tunggu koreksi ke bawah untuk buy lagi untuk IBM dan boleh di-collect, ya, boleh collect. Nah, kemarin tuh sudah turun. Ya. Dan satu lagi, saham yang bisa jadi peluang untuk saham seperti yang ada di sini ya. Apple boleh, Amazon mahal memang sih. Facebook ya, meta platform atau Facebook. Nah, meta platform ini sudah koreksi nih. Kita ambil produknya itu di GK Invest menyediakan juga untuk saham-saham Facebook. Ya. Bagi Anda trader, nggak hanya trading forex saja. Nah, Facebook ini masih ada potensi naik ya, karena sudah ada tanda-tanda dia sudah melebihi di atas candlestick nih, MA-nya nih, sorry, candlestick sudah di atas dari MA. Facebook ya, trennya masih bullish. Satu lagi peluang untuk yang mungkin kalau Facebook boleh ambil peluang buy saat dia koreksi, sama seperti IBM ya. IBM pun juga boleh ambil peluang buy saat koreksi. Ya. Dan satu lagi Alibaba. Nah, Alibaba ini rekan-rekan boleh ambil peluang buy ya. Sampai benar-benar worst case skenario. Ya. Atau bisa juga menggunakan multiple entry pada Alibaba walaupun ini turun dikarenakan faktor dari fundamental Jack Ma-nya sendiri ya. Tapi secara bisnis e-commerce ini masih tergolong baik ya. Nah, kalau misalkan Anda buy di 100, di harga 100, maka resiko yang kita akan ambil adalah ya 100 sampai Alibaba itu adalah nilai face value-nya 0. Nah, apakah jadi pertanyaannya Alibaba face value-nya akan 0? Responnya dong. Sedangkan teknologi e-commerce ini masih banyak digunakan oleh para pelaku pasar importir. Oke, nah jadi untuk manfaatkan untuk koleksi silakan di Alibaba. Walaupun terlihat trennya turun, boleh collect buy atau tunggu buy saat dia breakout dari MA20 D1. Ya, di D1 dia breakout ke atas MA20, boleh untuk buy Alibaba targetnya ke sini. Nah, kalau dia sudah tembus target trendline-nya ini, maka potensi untuk kenaikannya ini, kenaikan untuk Alibaba ini akan berpotensi naik, mungkin akan menguji ke harga 300 atau 250. Oke. Jadi peluang untuk saham-saham Dow Jones dan Nasdaq ini bisa kita manfaatkan ya. Nasdaq ini masih akan potensi naik. Jika ada koreksi ke bawah, boleh manfaatkan untuk koreksi buy-nya ya. Ya, di sini. Untuk manfaatkan scalping ya mungkin saja kita bisa manfaatkan breakout dari saham-saham ini, dari indeks saham ini, maaf. Ya, manfaatkan breakout untuk scalping karena apa? Harga masih trending. Ya. Jika dia break ke atas kita bisa eksekusi buy langsung, jika dia breakout ke bawah kita bisa eksekusi sell. Dan di saat harga trending kita bisa manfaatkan breakout untuk scalping. Ya. Dan breakout-nya kita tentukan dulu di mana. Nah, ini untuk indeks saham Nasdaq dan Dow Jones ya. Dan untuk saham-sahamnya seperti IBM dan Facebook, ini rekomendasi saya serta Alibaba untuk Anda yang mungkin mengolek ya, mengkoleksi dari saham teknologi ini ya atau saham e-commerce ini ya. Walaupun sedang kondisi murah ya, atau nunggu diskon lagi boleh. Jadi ada dua pilihan. Tunggu sampai dia diskon lagi ke bawah atau sampai harga 91 atau 79 ya. Atau dia breakout. Dua pilihan aja. Tunggu dia diskon dulu koreksi ke bawah atau dia breakout ke atas ya, breakout MA20 nih ya. Patokannya MA20 di D1.
Kalau sudah breakout ke atas, tunggu koreksi lagi untuk buy atau boleh buy, ya. Dengan batasan resikonya itu 50% dari harga Alibaba atau 100% dari Alibaba. Maksudnya 100% adalah resiko kita sampai Alibaba nilainya 0 per face value. Oke? Nah, bisa dipahami? Nah, begitulah peluang-peluangnya bisa kita manfaatkan untuk referensi akhir tahun, bahkan di awal tahun untuk investasi di saham, karena teknologi-teknologi yang memang disampaikan di papar yang disediakan produknya oleh GK Invest, saham-saham tersebut bisa Anda manfaatkan karena peluang untuk teknologi ke depan masih ada peluang sangat besar. Dan kita bisa manfaatkan beli CFD-nya ya di saham-saham di GK Invest ataupun juga manfaatkan indeks saham teknologi yaitu Nasdaq. Oke. Coach, maaf Coach. Ya. Yang Nasdaq tadi yang Nadim itu halte terakhirnya berapa tadi Coach? Halte terakhirnya, ini saya share ya. Boleh Coach. Saya share ke chattingan ini ya. Siap. Thank you Coach. Sama. Ini saya dapat memang tergantung Nadimnya sih. Kalau dia mau sharing, dia share. Ya. Ini biasanya sebulan bisa 2 kali, 3 kali. Dan ini ada menarik saya lihat. Nah, yang menarik ini saya mau berbagi. Jadi Bro Erik bisa manfaatkan Nasdaq sama stocks-nya nih. Iya, Coach. Seru Coach. Betul. Jadi bukan kenceng Coach. Kenceng gerakannya. Satu hari itu bisa 300 sampai 500 poin Coach. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai scalperan juga bisa, atau untuk long term dari saham-sahamnya tersebut bisa kita manfaatkan. Ini udah saya kirim. Apakah sudah terima? Silakan cek di chattingan Zoom ini ya. Silakan cek rekan-rekan di chattingan Zoom kalau sudah terima, mohon responnya. Oke. Intel juga bagus nih. Yang diskon-diskon aja kita ambil. Nggak ada. Masa sih nggak ada? Nih saya kirim lagi nih. Yang kalian terima kok yang lain. Terus saya kirim lagi tuh. Tuh, yang lain terima tuh. Ya mungkin yang belum terima saya kirim ke sini deh, channel Telegram. Nah, ambil channel Telegram saya nih ya, Trading Santai Kuswanto. Yang belum terima boleh ambil di sini. Nah, itulah asiknya kita trading ya, informasi berbagi. Kalau misalkan kita bisnis sektoril, mungkin kita bisa saing-saingan. Ya. Penjualan saya lebih laku. Tapi kalau dalam trading kita berbagi, ya, tidak ada saingan. Saingannya itu adalah musuhnya diri kita sendiri, emosi dan kesabaran kita. Nah, dalam trading ini kita para trader ini saling mendukung, ada peluang atau informasi saling berbagi. Ya semoga bermanfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan sekali lagi, apa yang kita diskusikan hari ini bersama Morning Briefing atau Market Weekly dan Outlook GK Invest ya, menjadi sebuah referensi kita 1 pekan ke depan dan menjadi suatu peluang-peluang yang jadi bahan untuk trading plan kita. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan semoga kita selalu tetap sehat jasmani dan rohani ya. Sampai berjumpa pada kelas-kelas program saya di GK Invest selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan salam trading santai dari saya Kuswanto dan sponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Thank you Coach. Thank you Coach. Thank you Coach.